Ketika engkau merasa dirimu adalah manusia, engkau tidak akan bisa hidup sendiri. Ketika engkau mengaku dirimu adalah manusia, engkau butuh teman. Ketika engkau manusia, engkau butuh masukan. Bagaimana bisa kau berceramah terus tidak ada yang mendengarkan? Bagaimana bisa engkau memberikan terus tidak ada yang menerima? Ingat, ingat. Kenapa manusia diingatkan? Karena dia sering lupa. Lupa atau tidak sadar, atau pura-pura lupa, atau tidak mau menerima karena kesombongannya, atau apapun namanya. Itulah makna diingatkan. Kali ini kita akan memaknai makna daripada ingatkan. Ada banyak hal manusia kadang lupa. Lupa jati dirinya, lupa siapa dia, lupa posisinya, lupa usianya, atau lupa dengan siapa dia berhadapan. Banyak manusia yang sudah tidak mau lagi dinasehati. Karena kenapa? Merasa dia sudah dewasa, merasa dia sudah hebat, merasa dia sudah kaya, merasa dia sudah pintar. Walaupun ibumu tidak seperti dirimu, walaupun ibumu tidak punya sekolah, walaupun ibumu buta huruf, walaupun ibumu bukan siapa-siapa, walaupun ibumu tidak sesempurna dirimu, tapi dia adalah ibumu. Posisikan dia sebagai ibumu. Ummi, yang artinya menuju. Sosok anak akan merindukan ibu. Sosok anak akan merindukan sosok yang namanya ibu. Ingat ketika kita berada di pangkuannya. Sosok anak butuh ayah, abah. Walaupun mungkin ayah kita tidak seperti ayah-ayah yang kau harapkan, setidak-tidaknya engkau butuh masukannya, nasihatnya. Wahai semua anak yang merasa sudah dewasa, merasa hebat, merasa lebih dari segalanya, ingatkan pada dirimu, nasihati dirimu. Ada saat nanti engkau akan membutuhkan nasihat. Ayah, ibu, orang tua, saudara, om, tante, siapapun, apalagi guru, mereka ingin kita baik. Mereka tidak ingin apa-apa, tapi ingin melihat kita berhasil. Suatu saat Yuki butuh ibu, ayah, dan betapa banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya. Ibu rindu. Ibu rindu. Rindu sekali sama orang tua saya. Rindu. Suatu saat nanti suara-suara itu akan kau rindukan, dan suara itu sudah tidak ada lagi. Minta maaf sama mama. Dipanggil mama atau mama? Mama, silakan. Mama, mama, mama. Dari tadi gue udah nahan, jangan gitu dong. Panggil mama. Buat mama, mungkin mama lagi nggak nonton karena lagi sibuk anterin Reina. Sebenarnya buat mama sama papa sih.
maafin aku kalau aku selalu jadi anak yang suka ngebantah. Apa yang mama kasih tahu, mama nasehatin, bukan karena aku mau ngebantah, tapi karena memang mama selalu ngomongin itu, jadi aku selalu bilang iya aja, padahal emang aku masukin ke pikiran aku juga dan ke hati aku. Maaf kalau misalnya tindakan aku seakan-akan tidak peduli. Dan untuk papa, aku sama sekali bukan anak pertama yang bisa dibanggain because I'm not smart. Aku bukan anak yang pintar, aku gak bisa kayak papa. Jadi anak pertama yang sempurna kayak papa aku gak bisa. Aku makasih Bu. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih sebenarnya. Kayak aku mencoba untuk kuat terus gitu loh di depan mama papa, terus kayak semua orang yang banyak gitu. Tapi baru sadar kalau kita sebagai manusia kita nggak bisa seakan-akan kita kuat kayak batu karang yang bisa dihembusan, diterjang terus sama ombak yang begitu kencengnya. Kita nggak bisa sebagai manusia kayak gitu. Kita pasti butuh pertama orang tua, saudara kita, dan yang ketiga pastinya sahabat-sahabat yang emang beneran sahabat kita, yang emang peduli beneran sama kita gitu. Karena sekuat apapun aku nyoba untuk jadi emang orang yang sempurna, anak yang sempurna, temen yang sempurna, kakak yang sempurna juga pasti gak akan bisa. Bakal selalu ada terus ombak-ombak itu yang bakal terusan menerjang kita, ngikis kita sampai akhirnya pasti kita bakalan jatuh masuk ke dalam air laut yang dalam banget. Ya Allah, ini buat semuanya. Jadi nasihat buat kita, coba tegarkan diri kita bahwa kita masih punya saudara, kita masih punya orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Buat apa kita bahagia kalau kita tidak memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Apa makna dari kebahagiaan kalau kita hanya menikmati sendiri? Kenapa ada orang ngobrol di depan kuburan, di atas kuburan, mama papa ngomong, seakan-akan didengar, seakan-akan dia ada di depannya. Apalagi yang berteriak ketika sudah jadi mayat orang tuanya. Banyak yang berteriak di atas mayat orang tuanya. Kenapa? Karena ada peluang untuk bisa menenangkan dirinya. Itulah nasihat, diingatkan supaya kita sadar. Makanya ada takziah, ada mengingatkan, ada pelajaran yang luar biasa. Amin. Masya Allah. Sekali lagi kita ingat kepada semuanya, terutama kepada anak-anak yang masih punya orang tua. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, semua serba tahu. Tadi sudah banyak pasti nih Twitter yang masuk ke kita di @islamitu_indah dengan hashtag udah tahu kali. Tapi sebelum saya bacain Twitter yang masuk, saya mau kasih kesempatan dulu sama yang di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh? Yang di studio yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Silakan sebentar. Oh yang ini dulu Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reti dari Masjid Talim Asatibiyah, Kampung Jamban, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak Ustadz sama Ustazah, suami saya suka berada di pos ronda ya. Tapi bukan melaksanakan ronda, sering kumpul-kumpul aja ya sama bapak-bapak yang lain. Terus dia bukan melakukan hal yang positif ya, malah dia cuma ngobrol sama main gapleh. Gimana caranya menyikapinya biar saya enak ya, jangan sampai saya menegurnya
dengan marah-marah gitu. Oh, gitu. Padahal saya udah tegur ya, tapi dia tetap aja begitu. Masih katanya terus dilakuin. ya karena nggak enak sama teman-temannya. Oh, ini gimana caranya? Setia kawan nih suaminya ibu nih. Setia tetangga artinya. Begitu ya. Ibu Terima kalau kasih. rindu pasti suka nyariin suaminya kok nggak datang gitu. Gimana nih Pak Ustadz Ustazah, silakan terima kasih. dijawab. Ada dua yang dilakukan wanita untuk supaya suaminya tidak berada pada posisi seperti suaminya ibu ya. Maaf ya Bu, kan saya tidak kenal juga. Ada dua. Yang pertama adalah menyibukkan suami ibu sehingga tidak kesana lagi. Menyibukkan. Yang kedua, mengalihkan perhatiannya. Ada dua hal ini paling bagus dilakukan sosok wanita. Kenapa laki-laki berada di pos ronda ngobrol sampai lupa waktu, main gaple, apalagi nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu bahaya. Kenapa? Karena disebabkan ibu dia merasa tidak dibutuhkan, jadi pergi lagi atau mengisi waktu. Jadi ibu gimana kalau ibu sibukkan suami ibu ya? Itu gitu. aja. Ya Ustaz ada sedikit susah potong untuk dinasehati, malah Iya. ada apa kata-kata kamu udah ngomong gitu. Jadi sibukkan aja. Ada yang mau ditambahkan Ustazah, silakan. Iya tentu kalau misalnya hanya memang sekedar ngobrol-ngobrol sama teman-teman lainnya sebagai sarana silaturahim, sebagai sarana untuk kan nggak bisa kita menikah dengan seseorang kemudian kita batasi semuanya sampai dia nggak punya teman kan Bu, sampai beliau nggak punya teman. Jadi kalau memang dalam rangka untuk berteman Sosialisasi. saja, sosialisasi, jadi nggak kuper-kuper amat gitu, Iya. tahu perkembangan. Kadang gitu. dicariin juga posisi bapak-bapak susah Bu. Iya. Ini si bapak ini nggak pernah nongol, Kalau jangan-jangan mau berteman, takut sama istrinya nggak keluar rumah. Itu Jangan repot juga Bu, Kasihan kasihan. kalau iya. sampai ada suami-suami yang takut istri kemudian teman-temannya, suaminya Ledek-ledekin. kasihan, nanti Kasihan wibawa juga. suaminya jatuh. Betul. Ustaz ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau dalam surah An-Nahl dikatakan ada 3 cara dalam menasehati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang paling cocok dalam rumah tangga adalah al mau'izah hasanah, yakni dengan cinta, yakni dengan menyampaikan dengan baik. Ya, Masya Allah. Dari hati ke hati. Betul. Tuh Bu ya. Ibu jelas Ibu ya. Alhamdulillah. Nih, buat jamaah yang di rumah sekarang waktunya saya membacakan Twitter yang masuk ke Islam Itu Indah. Sekarang sudah ada Debiris di Twitternya @Debiris. Pertanyaannya, gimana cara menasehati orang tua yang merasa selalu benar? Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Salah kata-katanya, jangan menasihati tapi mengingatkan. Hmm. Kalau nasihat itu dari atas ke bawah. Kalau mengingatkan dari bawah ke atas. Nah. Gitu. Jadi sebaiknya sosok anak itu kalau dalam artian orang tua itu butuh bukti. Betul. Butuh bukti. Kadang-kala orang tua tidak percaya sama anak, tapi ketika anak itu memperlihatkan bukti, maka orang tua itu akan bertanya, wah ini anak aku hebat banget. Lama-lama orang tua yang minta nasihat kepada anak. Ih, Masya Allah. Iya, Betul. iya, asalkan engkau memperlihatkan bukti. Betul. Tiba-tiba orang tua itu datang kepada anaknya. Saya ambil contoh Sasa Oki. Tidak mungkin sekarang ini ibunya Ustaz Oki malah minta nasihat sama Ustaz Oki kalian. Ya tentu saya tetap terus secara Iya. pengalaman saya nggak Betul. punya apa-apa Betul, Ustaz. Kalau betul, pengalaman betul. jauh ibu saya Iya. yang menasihati. Tapi kan Betul. kadang-kala Ya, bertanya, betul. konsultasi, karena seperti itu. Dulunya Masya nggak Allah. apa-apa. Jadi ingat, jadi perlihatkan contoh, perlihatkan bukti sehingga orang tua yang langsung minta nasihat. Iya, selanjutnya ya, ini mudah-mudahan tadi udah jelas. Selanjutnya ada dari Sobrai di @sobrai_91504. Pertanyaannya, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, orang tua saya sering berjudi. Saya sudah menasihatinya tapi dicuekin. Ini gimana nih Ustaz Oki, mungkin dijawab dulu. Ini perkara yang memang berat kalau untuk seorang anak yang mengingatkan ayahnya seperti itu. Tentu tadi sudah kita bahas dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Mungkin diawali dengan kata-kata saya minta maaf ya Pak, gitu, dengan bahasa yang baik. Tapi tentu tidak boleh dilupakan kalau itu sudah dilakukan juga, jangan lupa dengan senjatanya orang mukmin, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah dan minta bantuan orang yang sangat disegani oleh Betul. orang tuanya. Betul, Biasanya betul, orang tua lebih dengar misalnya tetua-tetua gitu ya, atau ustadz atau yang atau kakaknya dia, kakaknya, omnya minta ya gitu ya. bantuan. Betul. Selanjutnya ada lagi nih. Dulu, aku ingat kisahnya Hasan dan Husain ketika mau menasihati seorang kakek-kakek yang cara berudunya salah. Sehingga Hasan Husain berkata, Husain, kamu berudu seperti kakek itu yang salah. Nah, sehingga ketika Husain berudu, dia Hasan nasihatin, enggak begitu caranya, Dek. Jadi
secara tidak langsung menasihati kakek. Masya Allah, ini buat contoh juga nih, boleh banget nih, bagus banget trik seperti ini nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke Twitter yang dikirimkan oleh Arif Tony H. Di Twitternya di @h_tony48. Kalau dapat teguran tapi diam, terima walau belum tentu semuanya salah kita karena tak mau berdebat. Gimana? Coba Ustadz Sam, silakan dijawab. Oh, ini sesuai, jawabannya sesuai dengan nama penanyanya, Arif. Arif. Nah, ini sikap Arif namanya. Kalau diajak berdebat, mengaku salah aja lah. Daripada memperpanjang, daripada berdebat, mengaku salah, terus nanti introspeksi diri di rumah. Buat Arif, Oh. siapa yang artinya legowo dalam perdebatan akan dimaukan satu rumah di sorga. Ih, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah nih, mohon maaf kalau kita tidak bisa membacakan semua Twitter yang masuk ke kita, tapi nggak apa-apa, ini kan masalahnya waktu, masih ada besok. Insya Allah kalau misalnya kita sempat besok kita bacain lagi. Nah sekarang mungkin kita waktunya mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mungkin Ustadz Syam terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa ulaika humul khasirun. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, merekalah orang-orang yang beruntung, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Auzubillah. Ustazah Oki, mohon izin. Seorang pemberi nasihat hendaknya mempelajari adab-adab cara memberi nasihat, bukannya untuk menyakiti atau menjerumuskan orang tersebut, tapi kita menginginkan perubahan yang lebih baik dari orang yang kita nasihati. Sementara orang-orang yang dinasihati, mintalah kepada Allah untuk membuatmu rendah hati, untuk membuatmu legowo dan lapang dadanya, agar mampu menerima nasihat itu dengan baik tanpa ada rasa marah, tanpa ada merasa sombong. Masya Allah. Orang yang hebat itu bukan yang memberi, tapi orang hebat itu adalah orang yang mampu menerima masukan. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ustadz Maulana Ustadz Zaki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini semuanya bermanfaat dan jadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Yuki Kato yang sudah hadir di Islam itu Indah. Makasih teh juga udah sharing. Sedih aja sini yuk. Sini kita Sini sayang yuk. gabung Yuk, sama-sama yuk, sini. Dekat Yuki, nanti Iya. Cubi. Maaf ya Yuki. Yuki, makasih Yuk, sini, banyak ya udah datang ke sini ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Masih nangis. Beda apa? Nggak, Iya, masih nggak sedih apa-apa. nih tadi nih. Enggak, ini wajar, berarti ini merasa tersentuh hatinya Introspeksi dengan diri. dengan Makanya tadi tausiah waktu tadi. dibangunin marah-marah sama emaknya. Oh kan. Masya Allah, ya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan lupa makanya saksikan terus Islam itu Indah setiap hari di Trans TV. Mudah-mudahan banyak ilmu bisa kita dapatkan dari Islam itu Indah ya. Dan akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, silakan. برحمتك يا ربي لا تبتر رجانا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبتر رجانا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبتر رجانا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك
Ketika engkau merasa dirimu adalah manusia, engkau tidak akan bisa hidup sendiri. Ketika engkau mengaku dirimu adalah manusia, engkau butuh teman. Ketika engkau manusia, engkau butuh masukan. Bagaimana bisa kau berceramah terus tidak ada yang mendengarkan? Bagaimana bisa engkau memberikan terus tidak ada yang menerima? Ingat. Ingat. Kenapa manusia diingatkan? Karena dia sering lupa. Lupa atau tidak sadar, atau pura-pura lupa, atau tidak mau menerima karena kesombongannya, atau apapun namanya. Itulah makna diingatkan. Kali ini kita akan memaknai makna daripada ingatkan. Ada banyak hal manusia kadang lupa. Lupa jati dirinya, lupa siapa dia, lupa posisinya, lupa usianya, atau lupa dengan siapa dia berhadapan. Banyak manusia yang sudah tidak mau lagi dinasehati. Karena kenapa? Merasa dia sudah dewasa, merasa dia sudah hebat, merasa dia sudah kaya, merasa dia sudah pintar. Walaupun ibumu tidak seperti dirimu, walaupun ibumu tidak punya sekolah, walaupun ibumu buta huruf, walaupun ibumu bukan siapa-siapa, walaupun ibumu tidak sesempurna dirimu, tapi dia adalah ibumu. Posisikan dia sebagai ibumu. Ummi, yang artinya menuju. Sosok anak akan merindukan ibu. Sosok anak akan merindukan sosok yang namanya ibu. Ingat ketika kita berada di pangkuannya. Sosok anak butuh ayah, abah. Walaupun mungkin ayah kita tidak seperti ayah-ayah yang kau harapkan, setidak-tidaknya engkau butuh masukannya, nasihatnya. Wahai semua anak yang merasa sudah dewasa, merasa hebat, merasa lebih dari segalanya, ingatkan pada dirimu, nasihati dirimu. Ada saat nanti engkau akan membutuhkan nasihat. Ayah, ibu, orang tua, saudara, om, tante, siapapun, apalagi guru, mereka ingin kita baik. Mereka tidak ingin apa-apa, tapi ingin melihat kita berhasil. Suatu saat Yuki butuh ibu, ayah, dan betapa banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya. Ibu rindu. Ibu rindu. Rindu sekali sama orang tua saya. Rindu. Suatu saat nanti suara-suara itu akan kau rindukan, dan suara itu sudah tidak ada lagi. Minta maaf sama mama. Dipanggil mama atau Mama? Mama, silakan. Mama. 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 Dari tadi gue udah nahan, jangan gitu dong. Panggil mama. Buat mama, mungkin mama lagi nggak nonton karena lagi sibuk anterin Reina. Sebenarnya buat mama sama papa sih.
maafin aku kalau aku selalu jadi anak yang suka ngebantah. Apa yang mama kasih tahu, mama nasehatin, bukan karena aku mau ngebantah, tapi karena memang mama selalu ngomongin itu, jadi aku selalu bilang iya aja, padahal emang aku masukin ke pikiran aku juga dan ke hati aku. Maaf kalau misalnya tindakan aku seakan-akan tidak peduli. Dan untuk papa, aku sama sekali bukan anak pertama yang bisa dibanggain because I'm not smart. Aku bukan anak yang pinter, aku gak bisa kayak papa. Jadi anak pertama yang sempurna kayak papa aku gak bisa. Makasih Bu. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih sebenarnya. Kayak aku mencoba untuk kuat terus gitu loh di depan mama papa, terus kayak semua orang yang banyak gitu. Tapi baru sadar kalau kita sebagai manusia, kita nggak bisa seakan-akan kita kuat kayak batu karang yang bisa dihembusan, diterjang terus sama ombak yang begitu kencengnya. Kita nggak bisa sebagai manusia kayak gitu. Kita pasti butuh pertama orang tua, saudara kita, dan yang ketiga pastinya sahabat-sahabat yang emang beneran sahabat kita, yang emang peduli beneran sama kita gitu. Karena sekuat apapun aku nyoba untuk jadi emang orang yang sempurna, anak yang sempurna, temen yang sempurna, kakak yang sempurna juga pasti gak akan bisa. Bakal selalu ada terus ombak-ombak itu yang bakal terusan menerjang kita, ngikis kita sampai akhirnya pasti kita bakalan jatuh masuk ke dalam air laut yang dalam banget. Ya Allah, ini buat semuanya. Jadi nasihat buat kita, coba tegarkan diri kita bahwa kita masih punya saudara, kita masih punya orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Buat apa kita bahagia kalau kita tidak memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Apa makna dari kebahagiaan kalau kita hanya menikmati sendiri? Kenapa ada orang ngobrol di depan kuburan, di atas kuburan, mama, papa ngomong, seakan-akan didengar, seakan-akan dia ada di depannya. Apalagi yang berteriak ketika sudah jadi mayat orang tuanya. Banyak yang berteriak di atas mayat orang tuanya. Kenapa? Karena ada peluang untuk bisa menenangkan dirinya. Itulah nasihat, diingatkan supaya kita sadar. Makanya ada takziah, ada mengingatkan, ada pelajaran yang luar biasa. Amin. Masya Allah. Sekali lagi kita ingat kepada semuanya, terutama kepada anak-anak yang masih punya orang tua. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, semua serba tahu. Tadi sudah banyak pasti nih Twitter yang masuk ke kita di @islamitu_indah dengan hashtag udah tahu kali. Tapi sebelum saya bacain Twitter yang masuk, saya mau kasih kesempatan dulu sama yang di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh? Yang di studio yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Silakan sebentar. Oh yang ini dulu Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reti dari Masjid Talim Asatibiyah, Kampung Jamban, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak Ustadz sama Ustazah, suami saya suka berada di pos ronda ya. Tapi bukan melaksanakan ronda, sering kumpul-kumpul aja ya sama bapak-bapak yang lain. Terus dia bukan melakukan hal yang positif ya, malah dia cuma ngobrol sama main gapleh. Gimana caranya menyikapinya biar saya enak ya, jangan sampai saya menegurnya
dengan marah-marah gitu. Oh, gitu. Padahal saya udah tegur ya, tapi dia tetap aja begitu Masih katanya. terus dilakuin. Ya, karena nggak enak sama teman-temannya. Oh, ini gimana caranya? setia kawan nih suaminya ibu nih. Setia tetangga artinya. Begitu. Ya. Ibu Terima kalau kasih. rindu pasti suka nyariin suaminya kok nggak datang gitu. Gimana nih Pak Ustadz Ustazah, silakan dijawab. Ada dua yang dilakukan wanita untuk supaya suaminya tidak berada pada posisi seperti suaminya ibu ya. Maaf ya Bu, kan saya tidak kenal juga. Ada dua. Yang pertama adalah menyibukkan suami ibu sehingga tidak kesana lagi. Menyibukkan. Yang kedua, mengalihkan perhatiannya. Ada dua hal ini paling bagus dilakukan sosok wanita. Kenapa laki-laki berada di pos ronda ngobrol sampai lupa waktu, main gaple, apalagi nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu bahaya. Kenapa? Karena disebabkan ibu dia merasa enggak dibutuhkan, jadi pergi lagi atau mengisi waktu. Jadi ibu, gimana kalau ibu sibukkan suami ibu ya? Itu gitu. aja. Ya Ustaz ada sedikit susah potong untuk makan. dinasehati, malah Iya. ada apa kata-kata kamu udah ngomong gitu. Jadi sibukkan aja. Ada yang mau ditambahkan Ustazah, silakan. Iya, tentu kalau misalnya hanya memang sekedar ngobrol-ngobrol sama teman-teman lainnya sebagai sarana silaturahim, sebagai sarana untuk, kan nggak bisa kita menikah dengan seseorang kemudian kita batasi semuanya sampai dia nggak punya teman, kan Bu, sampai beliau nggak punya teman. Jadi kalau memang dalam rangka untuk berteman Sosialisasi. saja, sosialisasi, jadi nggak kuper-kuper amat gitu, tahu perkembangan. Kadang dicariin juga posisi bapak susah Bu. Iya. Ini si bapak ini gak pernah nongol, Kalau mau jangan-jangan berteman, takut sama istrinya nggak keluar rumah. Itu Jangan repot juga Bu, kasihan. Kasihan kalau iya. sampai ada suami-suami yang takut istri kemudian teman-temannya, suaminya Ledek-ledekin. kasihan, nanti Kasihan wibawa juga. suaminya jatuh. Betul. Ustaz ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau dalam surah An-Nahl dikatakan ada 3 cara dalam menasehati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang paling cocok dalam rumah tangga adalah al mau'izah hasanah, yakni dengan cinta, yakni dengan menyampaikan dengan baik. Ya, Antara Masya Allah. dari hati ke hati. Betul. Tuh Bu ya. Ibu jelas Ibu ya. Alhamdulillah. Nih, buat jamaah yang di rumah sekarang waktunya saya membacakan Twitter yang masuk ke Islam Itu Indah. Sekarang sudah ada Debiris di Twitternya @Debiris. Pertanyaannya, gimana cara menasehati orang tua yang merasa selalu benar, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Salah kata-katanya, jangan menasihati tapi mengingatkan. Kalau nasihat itu dari atas ke bawah. Kalau mengingatkan dari bawah ke atas. Nah, Gitu. Jadi sebaiknya sosok anak itu kalau dalam artian orang tua itu butuh bukti. betul. Butuh bukti. Kadang-kala orang tua tidak percaya sama anak, tapi ketika anak itu memperlihatkan bukti, maka orang tua itu akan bertanya, wah ini anak aku hebat banget. Lama-lama orang tua yang minta nasihat kepada anak. Ih, Masya Allah. Ya, betul. ya, asalkan engkau memperlihatkan bukti. Betul. Tiba-tiba orang tua itu datang kepada anaknya. Saya ambil contoh Sasa Oki. Tidak mungkin sekarang ini ibunya Ustaz Oki malah minta nasihat sama Ustaz Oki kalian. Ya, tentu saya tetap terus secara Iya. pengalaman saya nggak Betul. punya apa-apa Betul, Ustaz. Kalau betul, pengalaman betul. jauh ibu saya Iya. yang menasihati. Tapi kan Betul. kadang-kala Ya, bertanya, betul. konsultasi, karena seperti itu. Dulunya Masya nggak Allah. apa-apa. Jadi ingat, jadi perlihatkan contoh, perlihatkan bukti.